Halo YouTube, selamat datang di channel TS Toys Indonesia alias TS Toys Indo. Di channel ini kita akan mereview segala jenis action figure, mainan, collectibles yang ada di pasaran, tapi yang pastinya kuncinya adalah TS aja. Ini adalah video pertama kita dan nantinya akan masih banyak lagi yang akan tayang di channel TS Toys Indo ini. Jadi jangan ragu untuk klik like, subscribe, karena pastinya kalian akan dapatkan informasi-informasi terbaru dan informasi-informasi paling akurat di dunia toys dan action figure. Dan tanpa berlama-lama lagi, sebagai reviewan pertama saya akan mereview action figure. Ya, kalau dibilang action figure mungkin robot yang sudah ada di samping saya dari tadi nih, udah muter-muter nih. Ini adalah produk dari Weijiang, namanya M01 Commander, OP Commander Deformation Area. Ya, ini dia packagingnya. Habis ini saya akan angkat sehingga kalian bisa lihat detailnya. Saya sendiri sebenarnya sebagai toys reviewer dan sebagai kolektor nggak terlalu interest sama yang namanya robot-robotan. Nantinya mungkin akan kita mix nih antara robot dengan action figure, macam-macam lah pokoknya kita TST aja lah pokoknya kalian udah tau lah, udah ngerti lah maksudnya lah, makanya kalian ada di channel ini kan. Kalau misalnya enggak ya kalian pergi aja ke channel lain, pergi aja ke channel sebelah, lebih lengkap mungkin juga lebih keren. Tapi di sini kita TST aja, kita review nih barang-barang model beginian nih. Oke, saya akan angkat dari tempatnya biar kalian bisa lihat detail packagingnya dari dekat. Ini dia nih, ini gede banget, ini benar-benar super masif banget, bahkan saya harus mundur nih. Ini packaging depannya, Weijiang, ini manufaktur dari Cina ya pastinya ya, bukan dari Jerman atau Korea apalagi ya, pasti dari Cina. Ini Weijiang, ini adalah box packagingnya, tebal banget, gede banget yang pasti. Ini glossy doff dengan glossy finish dari robotnya sendiri. Ini sih sebenarnya lukisan ya, jadi ini bukan actual foto dari robotnya, tapi ini adalah lukisan. Di sini ada tulisan M01 Commander, ada banyak tulisan-tulisan Cina. Di sini ada logo robot dengan tulisan Chinese lagi. Di samping ini ada foto lukisan. Ini kayaknya sih lukisan kali ya, lukisan. Ini adalah foto. Bagian dalamnya saya juga nggak ngerti kenapa beda antara depan sama samping ya. Ini sampingnya, kemudian di samping sini hanya ada tulisan M01 Commander. Di atas sama, dan di bawah ini ada beberapa, kebalik nih. Ini ada beberapa foto dan isinya, dan juga beberapa tulisan Cina. Nah, yang terakhir pastinya saya akan tunjukin bagian belakang ya, karena biasanya yang paling seru itu kan bagian belakangnya kan. Ini dia bagian belakang dari packagingnya, ada semuanya di sini. Ada foto dari robotnya sendiri, dan ya robot ini sebenarnya bisa berubah nih jadi truk ya, jadi truk warna merah, biru, karena ini bodi robotnya kan memang kan warna merah dan biru. Ada beberapa pose-pose, detail-detail, semua itu dalam bahasa Cina ya, belum terjemahkan ke dalam bahasa Jerman apalagi bahasa Indonesia. Beberapa foto-foto, beberapa aksesoris yang ada di dalam. Jadi habis ini saya akan langsung pindah ke meja untuk review isinya, dan kita akan lihat sama-sama apa sih isinya dari robot M01 Commander ini. Mirip yang mana sih? TST aja ya. Dan sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bro Joko Supri yang sudah meminjamkan saya Weijiang M101 Commander ini untuk saya review di konten pertama saya. Yuk kita langsung buka dan kita lihat isinya. Oke, kita sekarang sudah ada di meja biru review kita, dan ini dia boxnya, memang benar-benar gede banget. Sebagai perbandingan, gua akan gunakan kotak Venom ini. Ini Venom sendiri sebenarnya kotaknya gede banget ya sebenarnya ya. Nah lihat aja nih, ini aja masih mungkin ya 2 kalinya lah jadinya ya. Dan gua sendiri aja sekarang mesti berdiri nih untuk reviewnya karena ini box emang gede banget. Apalagi isinya, nanti kita lihat sebentar lagi. Dan gak usah pakai lama lagi karena kalian pastinya sudah pengen lihat apa sih isinya dari M01 Commander dari Weijiang ini ya. Oke, saya akan buka sekarang. Ini dia. Dan setelah dibuka kita akan disambut dengan buku. Ada buku manual ya pastinya, ini adalah buku manual dan ini ya dalam bahasa Chinese seperti tadi di depan juga. Oh, ini juga ada bahasa Inggrisnya nih. Beberapa histori mengenai Warrior Commander Weapon ini,
Ada foto-fotonya, ada isinya, dan oh ya sebenarnya ini juga ada kontainer, tapi ini adalah purchase separately. Jadi isinya sepertinya semua ini di luar kontainer ini. Nanti kita akan lihat isinya. Ini adalah standar booklet, apa yang ada di isinya, beberapa aksesoris, dan juga cara melakukan deformation atau transformation ya istilahnya ya. Nanti kalau kita mau transform, kita tinggal ikutin, semuanya ada 27 steps. Bakal lama banget ini. Jadi saya nggak akan tunjukkan gimana cara dia mentransform, tapi saya lebih akan share penampakannya M01 Commander ini, dan artikulasinya, dan ya possibility dan playability-nya. Dan oke nggak sih sebenarnya kalau misalnya untuk difoto atau mungkin malah dipajang di lemari koleksi kalian. Ini ada beberapa foto-foto lagi. Kontainernya, kontainernya sebenarnya keren banget ya kalau memang dibeli nih. Ini jadi kayak base gitu tuh. Iya, berapa foto-foto penggunaan kontainer aksesoris ya, itulah dia. Ini adalah buku manualnya dan kita akan lihat isinya. Ini ada packaging dari styrofoam dan kita lihat M01 Commander. Unboxing adalah hal yang hakiki. Ini dia. Wah, gimana cara saya ngasih lihatnya? Nah, ini dia isinya. Gimana menurut kalian? Ganteng banget. Ini ganteng banget. Saya akan keluarin pelan-pelan isinya biar nggak jatuh karena ini barang pinjaman. Saya akan keluarin dan saya akan coba berdirikan di tempat ini. Saya akan pinggirkan dan keluarin semua aksesorisnya untuk kita review. Bam! Ini dia. M01 Commander sudah keluar dari packagingnya. Out of the package, yang paling saya suka adalah betapa besarnya robot ini dan juga betapa kompleks dan detail dari M01 Commander ini nih. Bener-bener meyakinkan kalau ini adalah robot yang kita tahu sebenarnya dan ya dibuat dari Weijiang. Jadi sepertinya ini layak nih di koleksi nih, tapi ntar dulu. Kita coba lihat dulu nih dari dekat detailnya seperti apa. Saya akan kasih lihat dulu nih detail-detailnya nih biar kalian puas ngelihat M01 Commander ini dari dekat. Ini dia. Wih. Dari dekat ini benar-benar detail. Materialnya sendiri ini adalah metal. Jadi banyak bagian-bagian yang memang terbuat dari metal, tapi juga campuran ya dengan plastik lah dicampur gitu. Tapi beberapa bagian rangkanya ini adalah dari metal sehingga Weijiang M01 Commander ini harusnya kokoh dan nggak gampang patah lah. Untuk level of detail ini sangat-sangat detail seperti yang kalian bisa lihat. Bahkan ini adalah stiker kelas dikal ya. Ini bukan stiker yang ditempel. Saya nggak bisa lihat tepian dari stikernya, liningnya sendiri lah. Ini benar-benar sangat-sangat detail banget. Bahkan sampai wipernya pun ada kelihatan di sini. Kemudian juga detail-detail dari knalpotnya, kepalanya apalagi nggak usah diragukan lagi nih kalau kepalanya. Nah ini dia kepalanya, sangat-sangat detail. Warnanya juga banyak banget, beragam banget, dan ya memang mencerminkan aslinya ya. Jadi misalnya kalau ini adalah warna abu-abu, ini dicat abu-abu, ini merah dan biru, dan juga silver. Jadi semuanya itu benar-benar merepresentasi material aslinya. Bagian dalamnya sampai ke bawah ini benar-benar keren banget. Ini benar-benar detail, dan ya materialnya sih campuran antara plastik dengan metal. Bagian belakangnya juga gak kalah keren, asli. Saya benar-benar terpukau nih. Saya sebenarnya nggak gitu suka mengkoleksi robot secara pribadi, namun setelah dipinjemin robot ini untuk direview, mungkin saya akan memutuskan untuk menambah robot nih ke dalam garisan koleksi saya nih. Karena ini juga keren banget, ini keren banget. Dan gede ya, ini gede banget. Ini bannya bisa muter, dan juga ini juga karet ya. Ini karet, jadi ini karet dan ini bukan plastik. Dan seperti yang kita bisa lihat, ini antara ban, harusnya ini seperti ini ban depan ya, ban depan dengan ban belakang ini desainnya beda. Jadi benar-benar detail. Ini kan sepertinya kan ini ban depan belakang ya, karena nggak ada lagi bannya. Ini sangat-sangat detail dan rapih ya. Jadi biasanya kan robot-robot yang ditransform begini kan ujung-ujungnya bentuknya pada saat dijadiin robot seperti ini
Jadinya ya disesuaikan dengan artikulasi yang diperlukan untuk dia mentransform jadi kendaraan. Tapi di sini untuk M01 Commander ini ya benar-benar penampakannya itu dibuat seperti layaknya ya jadinya robot gitu. Nggak kelihatan bahwa kalau ini memang bisa ditransform jadi mobil atau bisa ditransform jadi kendaraan. Ini benar-benar ya kelihatan seperti robot. Ya kalau kita tahu Gundam ya mirip-mirip aja nih, karena benar-benar semua join-join yang digunakan untuk mentransform itu semua ketutup rapih semuanya, dan ya benar-benar possible dan workable banget. Oke, kita lanjut ke bagian artikulasinya. Tentunya M01 Commander ini punya beberapa artikulasi yang memungkinkan kita bisa membuat pose-pose yang keren dari robot ini. Jadi nggak cuma dibikin museum pose alias berdiri tegak, tapi ini juga bisa diposing dalam bentuk action pose lah. Kita mulai dari depan, dari sisi kepala dia bisa berputar. Oh, artikulasinya juga oke. Dia bisa ngeliat ke atas, bisa ngeliat ke bawah, segini jauh ke atas. Ini memang karena dia bisa ngeliat ke kiri dan bisa ngeliat ke kanan. Cukup oke loh ini sebenarnya loh. Cukup oke. Ini bagian kepalanya. Kemudian di bagian lengannya ini menggunakan, oh yang ini enggak. Yang ini dia bisa berputar ya 360 derajat. Oh iya benar. Bisa muter 360 derajat tanpa ada masalah. Kemudian ini juga ada swivel di lengannya, jadi bisa berputar juga. Dan ini juga ada, dan juga ada lengannya juga bisa sendi seperti ini dan bisa menekuk hingga jauh banget. Hingga sejauh ini. Sangat jauh nih lekuknya nih. Ini bisa menekuk, ini bisa berputar. Ini benar-benar highly possible ya ini robot ya. Kemudian lengan juga bisa berputar. Ini juga ada ke atas sih, ke bawah nggak ada. Ini ada jari-jarinya bisa dibuka untuk menggenggam. Nah ini dia, jari-jari juga bisa dibuka untuk menggenggam ini. Ini juga bisa. Wow, ini benar-benar keren banget. Bisa dibuka untuk menggenggam senjatanya ataupun ya yang lainnya nih. Artikulasinya, ini tangannya. Oh, dan ini juga dalam ratchet joint ya, yang ini ya. Bisa ke atas sampai sejauh ini, mentok sampai sejauh ini dan ke bawah. Cukup lah. Kemudian dari sisi pinggang dia tidak memiliki artikulasi ke atas ke bawah, hanya berputar ke kiri dan ke kanan ya. Kayaknya nggak ada artikulasi atas bawah, yes nggak ada. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki. Bagian kaki ini bisa, bagian kaki ini menggunakan ratchet joint. Jadi yakinlah bahwa ya M01 Commander ini bakal awet ya untuk di posing, untuk dibikin pose dia nggak akan longgar karena dia menggunakan ratchet joint nih. Karena biasanya kan bagian kaki ini bagian yang paling rentan ya, karena bagian atasnya berat. Pada saat dilakukan pose-pose yang supranatural, nanti jatuhnya malah jadi makin letoy dan akhirnya nggak bisa dipose dan malah jatuh. Tapi sepertinya ini nggak akan kejadian karena pakai ratchet joint. Jadi ratchet joint dia bisa, dia bisa naik sejauh ini, keren banget. Ke belakang sejauh mata memandang, jauh banget. Kemudian ya ke samping sampai sejauh ini juga karena ada ban yang membatasin, makanya dia nggak bisa lebih jauh lagi. Kemudian ini ada pahanya juga bisa berputar, sepertinya sih bisa banyak ya, tapi ya ini udah cukup banget lah untuk bisa melakukan pose dari samping gitu seperti ini gitu kan. Ini bisa diputar juga, terbatasnya juga sama roda, bisa ke depan, dan ini juga bisa dilipat. Ini juga ratchet joint. Banyak banget ratchet joint di robot ini sampai sejauh ini. Ini semua single joint, semuanya single joint ya. Sejauh ini bannya pun sangat dinamis, jadi bisa digerakkan dan tidak mengganggu pergerakan. Yap, ini dia di bagian bawah nggak ada. Bagian kaki ini bisa, nggak bisa digerakkan. Ini ada pivot seperti ini, bisa ke depan, ke belakang nggak ada. Hanya bagian bawahnya aja nih yang bisa bergerak naik turun. Ini juga ada rotasi seperti ini, dia bisa ke kiri dan bisa ke kanan sejauh ini. Jadi artikulasinya menurut saya ini sangat-sangat highly possible, karena ya sebenarnya juga kan aslinya kan robot juga nggak terlalu banyak bisa berartikulasi lah kayak misalnya Spider-Man atau mungkin misalnya manusia gitu ya. Tapi untuk kelas robot, apalagi ini robot yang memang bisa ditransform menjadi kendaraan ya, artikulasinya sangat-sangat
memuaskan, sangat-sangat lengkap. Dan juga karena adanya beberapa bagian itu menggunakan recharge joint, saya yakin ini akan sangat-sangat awet lah untuk bisa kalian post ganti-ganti untuk bikin foto, untuk ya dipajang pun nggak cuma museum pose aja, dan dia nggak akan mudah letoy dalam waktu yang lama. Lanjut ke aksesorisnya. Aksesorisnya ini ada beberapa seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ada 2 pisau yang bisa dipasang di tangan kiri kanannya langsung, bisa dijepit dengan menggunakan di sini juga ada packnya rupanya ya. Jadi dengan ada pack ini bisa lebih secure. Jadi kembali lagi ya, saya sih ngelihat M01 Commander ini highly possible ya. Kebanyakan robot-robot ya, tipe-tipe robot yang saya tahu kalau ngobrol sama teman-teman itu ujung-ujungnya ya cuma di museum pose aja lah, karena memang ukurannya besar. Tapi ini sepertinya highly possible banget. Saya juga akan ambil beberapa foto nanti, kalian bisa lihat sendiri ya kira-kira contoh-contoh hasilnya. Ada 2 pisau, ada 2 pedang, bukan pisau sih, ada 2 pedang yang bisa dipasang di tangan kiri kanan. Kemudian ada kapak ya, ini ada kapak, dan ini highly detail ya. Kalau bisa kalian lihat di sini ada tulisan-tulisan graffiti dan semua juga sangat-sangat detail. Dan saya juga suka translusennya sendiri pun gradasi, mulai dari orange hingga ke putih. Jadi ini nggak cuman sekedar orange saja, tapi ini juga ada gradasinya. Jadi ini benar-benar niat banget deh bikinnya istilahnya. Kemudian ada semacam pistol atau bazooka yang mungkin bisa ditempel sebagai senjata juga, ditempel di robotnya. Dan yang terakhir ini yang juga nggak kalah kerennya, ini dia shield. Shield ini gede banget, sama dari warna orange, ini dari plastik dengan ada aksen translucent oranye di bagian belakang. Ini bisa di pack seperti ini juga, sama ada packnya. Tidak ada yang bisa dibuka atau di expand dari shieldnya. Dan kemudian yang terakhir ini juga ada aksesoris tambahan, yaitu 1 kepala. Saya kurang tahu bedanya sama kepala yang sana. Mungkin kalau teman-teman yang udah juga punya ini boleh tulis di kolom komentar, ini bedanya apa ya. Biasanya kan kepalanya kan bedanya adalah yang kepala yang istilahnya yang battle damage ya, tapi ini kan clean damage sebetulnya. Jadi sepertinya ini ya mungkin kepala tambahan lah kalau hilang atau dimakan kucing kali ya. Untuk final verdict dari M01 Commander ini, saya akan kasih penilaian yang oke banget ya untuk M01 Commander ini. Dari Weijiang sangat-sangat possible, karena bagi saya mengkoleksi action figure dan toys bisa dipose sebanyak mungkin, memiliki artikulasi yang banyak itu penting ya buat kita lah gitu. Dan untuk action figure robot yang ukurannya besar seperti ini dan yang bisa ditransform menjadi kendaraan, ini sangat-sangat detail dan sangat-sangat highly poseable. Buat difoto, buat dipajang, ini bakal stand out, ini bakal kelihatan keren banget. Orang akan nanya gitu, ini apaan nih? Oh, ini M01 Commander versi TST. Ini adalah robot yang bagi saya layak untuk dikoleksi. Dan kalau kalian ingin punya satu, saya akan provide link untuk pembeliannya di kolom deskripsi. Dan silakan gunakan juga untuk membantu channel TS Toys Indo ini berkembang tentunya. Itu dia isinya dari Weijiang M01 Commander. Gimana menurut kalian? Kira-kira suka nggak? Kira-kira minat nggak? Kalau memang kira-kira kalian minat dan pengen memilikinya sekarang juga, saya akan tulis linknya di dalam kolom deskripsi. Silakan gunakan linknya dan langsung memiliki satu robot gede ini. Dan tentunya dengan menggunakan link pembelian akan sangat membantu channel TS Toys Indo untuk berkembang dan beli mainan lagi untuk di-review tentunya. Sampai ketemu, jangan lupa sekali lagi klik like, subscribe, share channel TS Toys Indo ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.